Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Petani Pintar bersama Lahan Pintar. Seperti biasa kita terus membahas tentang seputar pertanian. Kali ini kita akan mengenali bagaimana Phytophthora bisa menyerang tanaman kentang pada usia 60 hari atau 50-60 hari. Mari simak di channel kesayangan kita ini. Jangan lupa bantu dengan subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Mari kita mulai untuk pembahasannya. Phytophthora infestan adalah penyakit utama kentang di seluruh dunia. Investasi penyakit yang terjadi pada awal pertumbuhan tanaman akan menyebabkan hasil yang rendah. Umbi juga mungkin terpengaruh yang selanjutnya menurunkan hasil panen. Penyakit ini bisa menyerang daun, batang, dan umbi, kemudian bintik-bintik coklat muda menjadi terlihat pada daun. Dalam kondisi lembab, di bagian bawah daun terpilesi berwarna putih oleh jutaan spora yang dihasilkan oleh jamur. Nah, bagaimana siklus hidup dari Phytophthora ini? Zoospora diproduksi dan dilepaskan dari sporongnya. Kemudian zoospora menginfeksi daun, bisa menginfeksi umbi, kemudian bibit yang diproduksi dari umbi yang terinfeksi, kemudian jamur berkembang di daun, kemudian menjadi sporang yang terbentuk pada bibit dan daun yang sakit disebarkan ke daun yang sehat. Nah, bagaimana kita melakukan pencegahan dan penyembuhan terhadap Phytophthora ini? Untuk pencegahan atau penyembuhan, kita di sini menggunakan bahan aktif Propomocap hidroklorida dengan mencampur mancozeb atau mefenoxam. Atau untuk pencegahan ini kita bisa menggunakan Previcur N, kemudian ditambah dengan Ridomil Gold. Ini memiliki kekuatan untuk pencegahan, yaitu kuat, sama-sama kuat, dan kemudian untuk penyembuhan lebih kuat lagi. Dan untuk bercak kering atau alternaria itu kuat, dan ketahanan terhadap hujan juga kuat. Nah, bagaimana strategi pengendalian penggunaan fungisida? Pada umur 14 sampai 50 hari atau 60 hari itu kita menggunakan fungisida yang melindungi. Kemudian dari umur 30 hari sampai umur 80 hari kemudian kita menggunakan fungisida melindungi plus fungisida kuratif. Apa itu kuratif? Yaitu fase penyembuhan pada tanaman kentang. Kemudian kita menggunakan bahan-bahan tersebut untuk mengatasi atau mencegah terjadinya layu. Dan jangan kita menggunakan bahan aktif yang tidak berperan penting terhadap Phytophthora atau sering kita sebut yaitu blister, dan kita masukkan untuk mengendalikan hal tersebut. Itu bisa menyebabkan tidak ada efek baik terhadap hal tersebut. Nah, bagaimana siklus hidup Phytophthora? Yang utama dapat menyebar dari musim ke musim pada umbi yang terkena dampak atau yang terinfeksi dalam kelompok benih kentang pada musim tanaman berikutnya. Kemudian jamur dapat menyebar dari umbi yang terinfeksi ke batang dan daun dan membentuk spora putih. Angin dan hujan menyebarkan spora. Untuk dapat berkecambah, spora membutuhkan air yang tersedia secara bebas dalam bentuk embun atau hujan. Penyakit ini dapat menyebar dengan sangat cepat dalam suatu tanaman kentang liar dari musim sebelumnya, juga dapat menjadi sumber infeksi baru karena penyakit ini sering terjadi di Indonesia. Jika cuaca cerah, spora tidak mampu berkecambah dalam beberapa jam. Nah, bagaimana kita melakukan sistem pendampingan? Sistem pendampingan dapat mengoptimalkan kontrol Phytophthora. Kita perlu berpartisipasi dalam sistem ini, diberitahu ketika periode kritis sudah dekat dan disarankan bahan kimia apa yang digunakan, juga tingkat aplikasinya. Hal ini menghasilkan perkembangan fungisida yang lebih efisien dan memastikan hasil dan kualitas panen yang maksimal.
Dan kita perlu mengetahui infeksi umbi oleh Phytophthora ini dapat dikendalikan sebagai bintik-bintik abu-abu kebiruan yang samar-samar terlihat melalui kulit. Ketika umbi dipotong menjadi dua, jaringan umbi yang terkena penyakit akan berwarna coklat. Nah, itulah para petani pintar yang perlu kita perhatikan dalam penanaman kentang untuk masa pencegahan dan masa penyembuhan tanaman kentang yang terkena blister ini. Harus diperhatikan bahan aktif yang kita gunakan. Jangan kita menggunakan bahan aktif yang tidak mampu mencegah dan tidak mampu mengobati tanaman kentang, dan kita hanya menyemprot atau merawat kentang dengan hal yang tidak tepat. Nah, mari kita melakukan hal yang tepat dengan memperhatikan kondisi tanaman dan bagaimana kita memasukkan bahan aktif masa preventif dan masa kuratif atau penyembuhan dan pengobatan, penyembuhan dan pencegahan. Hal ini menjadi faktor penting karena apabila hal tersebut tidak kita perhatikan, bisa jadi masa kuratif kita jadikan preventif, preventif kita jadikan kuratif dengan bahan aktif tertentu, maka tanaman kita tidak dapat maksimal dalam menyerap pestisida yang kita gunakan. Untuk membantu channel ini berkembang, marilah kita bantu dengan subscribe dan membunyikan lonceng notifikasinya agar channel ini terus berkembang dan bermanfaat. Itulah yang harus kita perhatikan.